Aku akan memberikan setiap hal baik yang kamu perlukan untuk melakukan kehendak-Ku. Ibrani 13 ayat 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah berjanji untuk melakukan segala sesuatu yang ada dalam dua ayat ini. Allah telah menetapkan bahwa doa adalah salah satu cara bagi kita untuk memegang janji-janjinya. Doa itu mengakui bahwa kita membutuhkan dan bahwa Tuhan berkuasa untuk menyediakan. Ketika Dia menyediakan, Dia mendapatkan kemuliaan, karena kita tahu bahwa Dia yang melakukannya. Beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, Allah damai sejahtera. Orang-orang mati-matian mencari kedamaian untuk jiwa mereka dalam banyak cara. Tetapi kedamaian sejati hanya bisa datang melalui pendamaian dengan Tuhan. Salah satu tanda pertama bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hati Anda adalah bahwa Anda mulai melihat dosa dan kesalahan Anda di hadapan Tuhan. Anda menyadari bahwa tidak mungkin Anda dapat menebus dosa Anda sendiri. Anda bertanya-tanya apakah ada cara agar Anda dapat memiliki kedamaian sejati dengan Tuhan. Kabar baiknya dari Alkitab adalah ya, itulah sebabnya Yesus Kristus datang ke dunia. Yang kedua, Gembala Agung. Yesus adalah Gembala yang agung, yang tidak kehilangan satupun domba yang telah diberikan Bapa kepadanya. Dia berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar dari semuanya, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu." Ini dari Yohanes 10 ayat 28-30. Philip Keller dalam karyanya yang sangat bagus, A Shepherd Looks at Psalm 23 by Zondervan, menunjukkan bahwa domba domestik adalah beberapa hewan yang paling tidak berdaya di dunia. Mereka benar-benar tidak dapat bertahan hidup tanpa seorang gembala. Mereka membutuhkannya untuk menjaga mereka dari pemangsa, untuk membawa mereka ke padang rumput, untuk menyediakan sumber air murni yang tenang, dan banyak kebutuhan lainnya. Alkitab menyebut kita domba untuk menunjukkan apa yang seharusnya jelas, namun sering kita sangkal, bahwa kita tidak dapat bertahan hidup tanpa gembala kita. Allah dengan murah hati mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi gembala kita yang baik. Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan setiap hal baik yang kita butuhkan untuk menyelesaikan rencana dan tujuannya. Bagaimana cara Allah memperlengkapi kita? Dengan terus memperbaiki kita dan bekerja di dalam kita. Allah memperbaiki kita dalam setiap hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Tuhan adalah menjadi seperti Yesus, karena Dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah proses seumur hidup yang tidak pernah lengkap dalam hidup ini. Tetapi intinya di sini adalah bahwa kuasa besar yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Allah dan hidup bagi kemuliaan-Nya. Dalam bahasa Yunaninya, kata memperlengkapi di sini digunakan untuk memperbaiki jala yang robek. Itu digunakan di luar Alkitab untuk menggambarkan seperti menempatkan tulang kembali ke tempatnya. Ini berarti suatu upaya untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan yang baik dan benar, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang dimaksudkan. Sebagai orang berdosa, kita terluka dan hancur. Dengan usaha kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menyatukan kembali hidup kita. Tapi apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa melakukannya. Dia memperbaiki tempat-tempat yang terkoyak dalam hidup kita sehingga kita sembuh. Dia tidak melakukan ini agar kita dapat hidup untuk diri kita sendiri, melainkan agar kita dapat dalam setiap hal yang baik melakukan kehendak-Nya. Tuhan akan bekerja di dalam kita yang menikmatinya.
Tuhan memperlengkapi atau memulihkan kita dan kemudian Dia bekerja di dalam kita. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita sepenuhnya pasif dalam prosesnya. Seperti yang Paulus tulis dalam Filipi 2 ayat 12-13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baik iman yang menyelamatkan maupun pertobatan adalah pemberiannya, bukan sesuatu yang datang dari dalam diri kita sendiri. Setelah menyelamatkan kita, Dia memberkati kita dengan setiap berkat rohani di dalam Kristus. Dia bekerja di dalam kita, memotivasi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Namun pada saat yang sama, kita harus bekerja sama dengan Dia. Efesus 2 ayat 8-10 menggabungkan semuanya. Karena oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, dan Dia juga sudah mempersiapkan pekerjaan yang harus kita lakukan. Marilah kita terus berjalan di dalamnya dengan pemikiran, Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu, karena anugerah-Mu yang melimpah yang telah Engkau tunjukkan kepadaku. Pakai aku hari ini untuk melakukan apa yang menyenangkan di mata-Mu. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perjanjian yang kekal karena pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Perlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu. Teruslah berproses dengan kami ya Tuhan, dan selesaikan karya-Mu dalam hidup kami, karena kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.